Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 5 pertemuan ke-8 di semester 2, materinya pembelajaran aktivitas air. Kita akan belajar renang gaya dada. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu memahami gerak dasar menggerakkan lengan, kaki, dan mengambil napas pada renang gaya dada. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan gerak dasar menggerakkan lengan, kaki, dan mengambil napas pada renang gaya dada. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kerjasama, percaya diri, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Renang merupakan olahraga yang dilakukan di air. Berenang dapat dilakukan dengan berbagai gaya, seperti gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Di kelas 4, kamu telah belajar gerak dasar salah satu gaya renang. Pada pelajaran ini, kamu akan belajar renang gaya dada. Melalui pembelajaran ini, keterampilan berenangmu, terutama renang gaya dada, diharapkan lebih meningkat. Renang gaya dada biasa disebut renang gaya katak. Olahraga renang sangat baik dikuasai. Berikutnya, kita akan membahas gerakan kaki atau tungkai renang gaya dada. Gerakan kaki yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, posisi kedua kaki lurus pada awal gerakan. Yang kedua, kedua kaki digerakkan mulai dari mengangkat tumit. Yang ketiga, tarik secara bersama-sama ke arah pinggul. Posisi paha agak dibuka. Dan keempat, pergelangan kaki diputar ke samping hingga telapak kaki menghadap ke atas. Dan terakhir, tendangkan kedua kaki ke belakang di bawah permukaan air kurang lebih 20 cm hingga lurus dan rapat di akhir lecutan telapak kaki. Nah, selanjutnya kita akan bahas gerakan lengan renang gaya dada. Gerakan tangan yang perlu diperhatikan pada saat meluncur antara lain, yang pertama, kedua tangan lurus ke depan. Yang kedua, gerakan tangan dimulai dari gerakan mendayung kedua lengan di bawah air kurang lebih 20 cm. Yang ketiga, kedua telapak tangan menekan ke arah luar, arah bawah, dan belakang. Dan terakhir, kedua siku ditekuk ke dalam hingga tangan secara bersama-sama memutar dan menekan di depan, dagu, dan kedua tangan diluncurkan ke depan bersama-sama berakhir segaris bahu. Nah, biar lebih jelas dan paham bagaimana prakteknya, yuk kita simak videonya. Halo anak-anak, sekarang Bapak sudah di kolam renang. Setelah mendengar penjelasan tadi, yuk kita langsung saja dipraktekkan di kolam renang. Anak-anak, sebelum beraktivitas renang, biasakan pemanasan terlebih dahulu. Yang pertama, kita belajar gerakan kaki atau tungkai renang gaya dada. Yang pertama, posisi kedua kaki lurus pada awal gerakan. Yang kedua, kaki digerakkan mulai dari mengangkat tumit. Yang ketiga, tarik secara bersama-sama ke arah pinggul, posisi paha agak dibuka. Keempat, pergelangan kaki diputar ke samping hingga telapak kaki menghadap ke atas. Dan terakhir, tendangkan kedua kaki ke belakang di bawah permukaan air kurang lebih 20 cm hingga lurus dan rapat di akhir lecutan telapak kaki. Nah, setelah mengetahuinya, anak-anak lakukan berulang-ulang. Gimana anak-anak, mudah kan melakukannya? Kalian pasti bisa. Tahap yang kedua, lakukan sambil berenang. Anak-anak, perhatikan gerakan kaki atau tungkai yang sedang Bapak Guru lakukan di renang gaya dada ini.
Gimana anak-anak? Pasti paham kan cara melakukannya? Apa yakin kalian pasti bisa? Selanjutnya kita belajar gerakan lengan renang gaya dada. Yang pertama, kedua tangan lurus ke depan. Yang kedua, gerakan tangan dimulai dari gerakan mendayung kedua lengan di bawah air kurang lebih 20 cm. Yang berikutnya, kedua telapak tangan menekan ke arah luar, arah bawah dan belakang. Dan terakhir, kedua siku ditekuk ke dalam hingga tangan secara bersama-sama memutar dan menekan di depan. Dagu dan kedua tangan diluncurkan ke depan bersama-sama berakhir segaris bahu. Nah, setelah memahaminya, yuk kita lakukan secara berulang-ulang. Gimana anak-anak? Mudah kan? Pasti kalian bisa. Tahap kedua, lakukan sambil berenang. Anak-anak, perhatikan gerakan lengan pada renang gaya dada ini. Gimana anak-anak? Mudah kan memahaminya? Kalian pasti bisa. Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi? Bapak yakin kalian dapat memahaminya. Nah, berikut informasi penting yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, dalam materi aktivitas air ini, peserta didik tidak melakukan kegiatan di kolam renang tanpa bimbingan guru, orang tua, atau orang dewasa. Yang kedua, peserta didik hanya melihat, mendengar, mengamati, dan memahami materi pembelajaran yang sudah diberikan.